PPT-nya? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang teori orbital molekul ya. Jadi teori orbital molekul ini ya beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada beberapa jenis teori ikatan yang secara garis besar kita bisa differentiate berdasarkan basis fundamental teori yang digunakan untuk menjelaskan ikatan kimia tersebut. Ada yang kita kategorikan sebagai teori ikatan klasik dan teori ikatan modern yang berbasiskan dengan teori mekanika kuantum. Nah, kemarin kita sudah melihat bahwa untuk yang basisnya teori ikatan kuantum, salah satunya yang paling pertama itu adalah teori ikatan valensi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih detail membicarakan teori yang merupakan penyempurnaan dari teori ikatan valensi. Kemarin kita sudah melihat beberapa keterbatasan ya dari ikatan valensi, teori ikatan valensi untuk menjelaskan bagaimana elektron itu berinteraksi dan membentuk ikatan dalam suatu senyawa. Oke. Nah, jadi secara umum definisi dari teori orbital molekul ini bagaimana dia mendefinisikan teori ikatan kimia itu basisnya adalah kita harus memahami dulu struktur elektronik dari molekul tersebut. Jadi teori orbital molekul itu secara jelas itu tidak hanya bisa kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana kekuatan ikatan, kemudian stabilitas termodinamika, dan reaktivitas dari suatu senyawa, tetapi juga struktur elektroniknya. Nah, sama seperti teori ikatan valensi yang sudah kita diskusikan kemarin, memang asumsi yang dibuat untuk menjelaskan bagaimana elektron-elektron itu berinteraksi tidak lagi menggunakan asumsi mekanika klasik di mana elektron itu bersifat sebagai partikel, tapi elektron bersifat sebagai gelombang. Nah, jadi dalam teori orbital molekul ini secara umum valence elektron valensi dari atom yang akan berinteraksi itu bergabung dan menjadi elektron valensi dari molekulnya. Ya. Ini sebenarnya konsep ini sudah dijelaskan di konsep ikatan valensi juga gitu ya. Jadi cuma nanti ada elaborasinya, ada perbedaan yang signifikan dan penjelasan yang lebih komprehensif dibandingkan ikatan valensi di dalam teori orbital molekul. Nah, yaitu apa yang kita sebut sebagai teori LCAO atau linear combinations of atomic orbitals ya. Nah, jadi LCAO ini sebenarnya ya, jadi sebenarnya dia adalah kita melihat sebagai pendekatan matematikanya. Jadi linear combinations kan ini dari definisinya saja elektron valensi ini bergabung gitu ya. Kalau kita mendefinisikan itu ke dalam bahasa matematika, kalau bergabung kan berarti dia merupakan operasi penjumlahan ya gitu. Jadi A ditambah B dapat C gitu ya. Sama di sini elektron valensi dari atom A ditambah dengan elektron valensi di atom B menjadi elektron valensi dari molekulnya tersebut. Ya, ini yang kita sebut sebagai linear combinations. Ya, jadi kombinasi secara linear. Jadi seperti itu. Jadi ini penggambarannya ya. Jadi kalau saya punya elektron ya dari masing-masing atom. Nah, oke, di sini ada istilah yang kita sebut sebagai atomic orbital. Kalau kita kembali ke
struktur atom, ya, subatomic particles, bahwa elektron itu orbital itu tidak lain adalah elektron, ya, elektron itu sendiri. Jadi orbital itu adalah semacam awan di mana posisi elektron itu probabilitasnya mendekati 1, gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mendapati terminologi atomic orbital, itu sebenarnya tidak lain bukan adalah elektron juga, gitu ya. Jadi kalau kita punya contoh di sini, pembentukan molekul gas hidrogen ya di atomic molekul, elektron yang ada di misalnya ini hidrogen A, hidrogen B, gitu ya. Nah, jadi elektron yang ada di hidrogen A di sini misalnya dengan elektron yang ada di hidrogen B bergabung membentuk molekular orbital, gitu, seperti itu. Nah, implikasi dari linear combinations ini karena dia adalah gelombang, maka ada istilah yang kita sebut sebagai bonding dan anti bonding, ya, atau ikatan dan anti ikatan, ya. Jadi nanti apa ini yang nanti akan kita diskusikan, dan bagaimana penjumlahan ini. Ini kan berarti tidak penjumlahannya tidak seperti penjumlahan bilangan bulat seperti itu ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, gitu ya. Tetapi kita berbicara ini adalah tidak seperti numerical yang biasa, tapi ini dalam bentuk gelombang, kan. Jadi orbital ini kalau kita anggap sebagai gelombang, ini juga sebagai gelombang yang mempunyai sifat dan karakternya sendiri, gitu ya. Nah, bagaimana gelombang-gelombang ini berinteraksi itu yang akan mendiktate bagaimana orbital molekul yang dihasilkan, gitu ya. Baik dari kekuatannya, kemudian dari energinya, kemudian dari geometrinya. Makanya kalau teori ikatan valensi kemarin, salah satu kekurangannya adalah kita cocokologi, ya. Jadi kita memaksa bahwa elektron itu bisa berhibrid. Nah, di sini karena kita menghitung secara matematis dengan akurat bagaimana interaksi yang terjadi, maka influence dari perbedaan energi, kemudian bagaimana dia berkombinasi, gitu, elektronnya, ya, di dalam ruang 3 dimensi itu menjadi perhitungan yang kemudian dimasukkan ke dalam prediksi bagaimana orbital molekul yang dihasilkan. Ya, jadi ada unsur yang kita sebut sebagai simetri nanti. Nanti di beberapa pertemuan ke depan kita juga akan bahas simetri ini secara tersendiri, ya, dan apa implikasinya terhadap ikatan kimia. Oke, nah ini tadi apa yang saya sudah singgung sebagai LCAO, ya, linear combinations of atomic orbitals. Jadi dari definisinya itu merupakan kombinasi secara linear. Kalau kita berbicara linear kan berarti penjumlahan, ya, gitu ya. Jadi A tambah B jadi C tadi. Jadi kalau kita teman-teman masih ingat di kalkulus, ya, kalau kita berbicara suatu fungsi, kan gelombang itu ada fungsinya, ya. Jadi kalau kita punya fungsi matematika, jadi kalau gelombang itu kan misalnya ini X, ini Y, nah ini kita punya gelombang. Nah, gelombang ini kan masing-masing punya fungsi, ya, F, fungsi X, gitu ya. Nah, jadi fungsi gelombang itu masing-masing, gitu ya, punya masing-masing. Dan kalau teman-teman masih ingat di kalkulus, kalau kita punya 2 gelombang, gitu ya, yang masing-masing ini punya fungsinya juga sendiri, fx, ini 1 misalnya, ini fx2. Nah, kita mau menjumlahkan fx1 sama fx2 ini seperti apa, itu operasi yang kita gunakan adalah sigma, kan, gitu ya, penjumlahan. Nah, jadi fx ini apa? Fx ini tidak lain adalah fungsi gelombang. Karena kita berbicara elektron dan dari kuantum, itu ingat kemarin waktu kita mendiskusikan terkait dengan elektron sebagai gelombang, kalau teman-teman menepuk permukaan air, gitu ya, kalau dia seirama, kalau dia berbeda irama, pasti akan menghasilkan karakteristik gelombangnya masing-masing. Nah, kalau kalian bayangin kita punya
dua gelombang tersebut, ya misalnya tangan kanan kalian tepuk dengan irama yang sama dengan tangan kiri, tep 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 gitu ya. Di tengah-tengah, nah, jadi misalnya ini permukaan air, jadi kalian tepuk di sini, ini tangan kanan, ini tangan kanan, ini tangan kiri ya. Kalian tepuk-tepuk, dia akan menghasilkan gelombang seperti ini ya. Nah ini juga sama, tangan kiri. Nah ini di tengah-tengah dia gelombang ini akan ketemu. Nah dia akan menghasilkan interaksi yang seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita masih ingat ada dua kemungkinan kemarin kan ya. Apa saja? Masih ingat nggak? Dia akan menghasilkan apa? Konstruktif itu ya Pak? Konstruktif ya, konstruktif, interference kan? Iya. Dan destruktif interference. Nah, jadi dua kemungkinan ini kan tergantung dari fungsi gelombangnya, gitu ya. Fungsi gelombang ini seperti apa? Kalau dia satu fase, dia akan menghasilkan konstruktif interference. Kalau dia berbeda fase, dia menghasilkan destruktif interference. Nah, jadi fenomena yang sama juga akan kita dapati di pembentukan ikatan kimia. Jadi kalau teman-teman ngebayangin ikatan kovalen, ya misalnya ada ini atom A, ini atom B, ya, sama saja. Jadi bayangkan gelombang ini sebagai elektronnya, kan elektron itu sebagai gelombang. Ini elektron yang dari atom A, ini elektron yang ada dari atom B. Nah ini bergerak ke sana, ini bergerak ke sana juga kan. Kemudian di tengah-tengah mereka ketemu. Nah, tergantung dari karakteristik gelombang dari elektron tersebut, bagaimana dia akan berinteraksi gitu ya. Kalau dia berinteraksi fasenya sama, dia akan menghasilkan konstruktif interference atau destruktif interference tadi. Nah, ini secara matematika kita bisa tuliskan dengan persamaan ini. Jadi secara umum psi ini adalah elektron valensi. Ini ya, elektron fungsi gelombang dari elektron valensi dari atom sini ya, Fx ini tadi sebenarnya. Kemudian C ini itu yang kita sebut sebagai weighting coefficients. Weighting coefficients ini terdiri dari berbagai macam parameter ya, yang secara umum menggambarkan seberapa dominan dia terhadap pembentukan. Jadi misalnya kalau di sini saya kasih gambaran ya, weighting coefficients ini bisa juga kita bayangin sebagai seberapa kuat gelombang itu. Ya, jadi kalau kita bayangin ya, gelombang yang tadi di permukaan air, tangan kiri dan tangan kanan, tapi kalian nepuknya tangan kiri lebih kencang gitu ya dibandingkan yang tangan kanan. Maka gelombang yang dari tangan kiri ini jauh lebih besar kan ya amplitudonya. Maka dia akan jauh lebih dominan dibandingkan gelombang yang datang dari tangan kanan, karena ketukannya nggak sekeras. Jadi kalau tangan kanan cuma disentuh gitu doang, tangan kiri dihempas gitu ya. Maka gelombang yang di tengah yang ketemu pasti akan jauh lebih mirip ke gelombang yang datang berasal dari tangan kiri, karena faktor weighting coefficient ini jauh lebih besar. Jadi secara umum dia C ini mengindikasikan seberapa besar dari setiap atomic orbital ini kontribusinya terhadap overall orbital molekul yang dihasilkan. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau ini kita elaborasi ya tergantung berapa berapa atom yang terlibat dalam pembentukan ikatan itu. Kalau misalnya ada 2 atom saja, ya cuma 2 gitu, cuma 2 koefisien ini saja. Kalau 3 atom yang terlibat, misalnya dia membentuk cincin 3 ring gitu ya, atau cincin 4 ring, atau cincin 5 ring, pasti akan lebih banyak lagi dan lebih kompleks lagi. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, nah psi besar ini ya, ini adalah fungsi gelombang dari atomic orbital yang dihasilkan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, saya mungkin teman-teman jangan terintimidasi dulu dengan persamaan-persamaan matematika seperti ini. Yang terpenting itu adalah teman-teman
tahu physical meaning dari setiap persamaan yang ada di textbook atau di yang kita lihat gitu ya. Jadi apa sih yang ingin disampaikan dari persamaan matematika itu? Jadi saya jangan khawatir, saya tidak akan mengeluarkan persamaan atau rumus-rumus ini di ujian, tetapi yang saya mau kalian tuntut itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui gitu apa sih sebenarnya yang ingin dikatakan oleh rumus ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Apakah sudah jelas? Nah, jadi penting untuk kita teman-teman pahami dulu karena di bagian awal ini yang fundamentalnya ya. Nanti ke belakang-belakangnya itu cukup informatif saja, jadi teman-teman bisa sebenarnya sambil baca sendiri pun bisa sebenarnya mengikuti. Tetapi poin pentingnya adalah di bagian awal sini. Jadi saya minta teman-teman kita fokus dulu di sini gitu ya. Jadi mindset pelan-pelan, dan kalau ada yang tidak jelas atau mungkin kalian masih belum bisa menyerap secara komprehensif gitu ya informasi yang kita diskusikan, silakan ditanyakan saja karena ini penting. Kalau teman-teman miss di bagian ini, nah nanti mungkin agak susah mengikuti di bagian belakang-belakangnya gitu ya. Karena di belakang-belakang itu sudah perlu banyak sekali dengan terminologi yang harus kita define sekarang gitu. Sampai sini jelas ya pendekatan yang digunakan oleh teori orbital molekul. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya tentang gelombang. Yang dimaksud gelombang satu fase itu seperti apa ya, Pak? Satu fase itu fungsinya sama. Jadi kalau teman-teman masih ingat fisika di SMA nggak? Jadi secara umum fase sama itu iramanya. Jadi kalau saya punya gelombang seperti ini ya, terus saya punya gelombang lain, atau begini deh, saya mau hapus dulu nih. Atau ada yang mau membantu saya untuk menjawab kapan gelombang itu akan memiliki fase yang sama, kapan fase yang berbeda? Saya masih ingat fisika SMA. Siapa kira-kira yang mau bantu saya? Pak, kalau tidak salah, yang sefase itu jika dijumlah, kalau dibagi dua hasilnya masih bilangan bulat ya Pak? Ya itu kalau secara matematis, tapi secara biar kita gampang untuk menyerapnya gini. Jadi kalau saya punya gelombang pertama itu seperti ini ya. Nah, kalau saya punya gelombang lain, misalnya saya pakai warna lain deh, hijau. Nggak pas. Nah, kalau saya buat seperti ini, gelombang yang warna merah dan gelombang yang warna hijau satu fase nggak? Kalau menurut tadi siapa yang bertanya di awal? Kalau menurut kamu, gelombang ini yang warna hijau dan warna merah satu fase nggak? Kayaknya enggak ya, Pak. Enggak. Oke. Kalau begini, kalau saya tambahin satu gelombang lagi. Nah, biru di tengah sini ya. Oke. Nah, gelombang yang biru ini satu fasenya sama yang merah atau sama yang hijau? Yang merah ya, Pak. Oke. Kalau begitu definisi satu
suatu fase atau berbeda fase itu bisa nggak kamu definisikan sendiri dengan bahasa kamu? Secara umum. Tadi kan kamu bisa mendefine yang biru ini sama dengan yang merah, gitu ya. Satu fase. Nah, berdasarkan definisi kamu, pakai kata-kata sendiri aja nih. Kadang kalau kita baca buku, kita agak susah gitu, mengikuti apa sih sebenarnya yang ingin dikatakan oleh buku. Tapi menurut kamu sendiri, satu fase itu apa? Kamu kan tadi bilang, apa yang membuat kamu mengatakan bahwa yang biru itu sama dengan yang merah? Saya bingung sih Pak gimana jelasinnya, tapi yang kayak itu mulainya sama gitu loh, mulainya dari itu. Kalau Ya. yang hijau Kita kan mati mulainya aja dari di sini. bawah. Nih, kan features dari gelombang itu ada puncak, ada lembah, ya kan? Salah satu, kalau gelombang itu kan ada puncak, ada lembah. Ini kan dalam bentuk 2 dimensi dari samping gitu. Kalau dari atas kan gelombang itu begini. Nah, ini ini lembah, ini puncaknya, ini lembah, ini puncaknya gitu. Kan dia alternating kan, puncak lembah, puncak lembah, puncak lembah gitu. Nah, justifikasi kamu bilang ini sama dengan ini dan ini berbeda, ini yang biru sama dengan yang merah sama, tapi yang biru berbeda dengan yang hijau, itu tadi mulainya sama. Mulainya itu yang mana? Kan di sini yang paling ketara itu puncak ya. Puncaknya ini kalau dia sama, kalau yang biru puncak, ini puncak juga. Kalau ini lembah gitu kan? Ya nggak? Iya itu Pak. Nah, itu tuh apa yang kita sebut? Kalau dia begitu tuh apa ya? Yang sama kira-kira? Apanya yang sama? Pakai bahasa kita aja, bahasa nggak usah pakai bahasa yang susah gitu, bahasa kita aja. Apanya yang sama kira-kira terminologi? Frekuensi bukan Pak. Frekuensi itu kan kemarin kan kita 2 minggu lalu kita mendefine frekuensi itu adalah berapa banyaknya puncak per satuan waktu kan ya. Nah, sebenarnya kalian suka, mungkin pasti ada yang suka main gitar. Gitar itu kan bentuk dari gelombang juga kan. Kenapa gitar itu punya nada atau bunyi yang beda-beda? Ada E, ada F, ada G, ada C, ada D gitu. Kan tergantung ininya kan, ini senarnya nih. Ini kalian bayang, kalau nggak digetarkan kan senarnya lurus, tapi kalau kalian petik dia bergetar gitu kan. Nah, getarannya itu kan berbeda tergantung dari ketebalan senarnya itu. Semakin tebel getarnya itu kan semakin rendah nadanya kan gitu ya. Semakin ketipis, kalau yang paling bawah itu kan D misalnya kan ya, itu paling atas kan E gitu, di bawah itu bunyinya agak tinggi, melengking gitu, ting gitu, karena dia kecil itunya, jadi frekuensinya tinggi. Nah, apa istilahnya? Irama kan, iramanya ini kan ini lembah rendah, puncak lembah itu kan irama. Nah, fungsi itu tidak lain tidak bukan adalah irama. Fungsi itu kan fungsi matematika. Fungsi itu kan definisinya adalah fungsi matematika sebenarnya. Fungsi matematika itu ya fungsi fx misalnya berapa sin berapa theta bla 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 gitu ya. Nah, fungsi ini yang sama. Kalau fungsi ini sama, kalau dia seirama, itu yang kita sebut sebagai satu fase. Kalau iramanya berbeda, itu yang kita sebut sebagai fasenya berbeda. Jadi kenapa kita main gitar, mencetnya di tempat lain, meskipun E gitu ya. Mungkin teman-teman yang bisa main gitar ya gitu ya. Senar yang paling atas itu E. Kalian petik itu dia bunyinya E. Tetapi kalau kalian pencet di beberapa titik ya, senar kedua, ketiga dan keempat misalnya ya,
Misalnya senar keduanya di jari tengah, dan posisinya beda-beda. Itu akan menghasilkan bunyi yang sama. Artinya satu fase dia, meskipun ukuran dari senarnya berbeda, tapi akan menghasilkan bunyi yang sama karena fasenya sama, kan gitu. Kecuali kalau nggak stem kan gitu ya. Nah, jadi pada saat originally tanpa kalian pencet di titik-titik tertentu, senar yang nomor 1 yang paling atas dan yang nomor 2 di bawah, yang setelahnya itu kan beda. Yang di atas tuh E, yang di bawahnya A kalau nggak salah ya. Saya udah lupa gitu ya. Itu kalau nggak kalian pencet di ujung gitarnya, itu bunyinya berbeda. Tetapi kalau kalian pencet di kotak nomor 2, senar yang pertama dan senar yang kedua jadi bunyinya sama. Karena dia seirama, karena fungsi gelombangnya sama. Nah, elektron juga sama seperti itu. Jadi kalau fungsi gelombangnya sama, maka dia akan menghasilkan constructive interference tadi. Kemudian kalau fasenya berbeda, dia akan menghasilkan destructive interference. Definisi di ikatan nanti kita akan diskusikan selanjutnya ya. Tapi sejauh ini kalian harus paham itu dulu gitu. Jelas? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, itu tadi ya. Jadi elektron harus ikatan kimia kalau dari pendekatan molecular orbital theory tadi seperti itu ya. Jadi elektron yang dalam bentuk gelombang berinteraksi membentuk orbital dari molekul tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, apakah semua elektron bisa berinteraksi dengan elektron yang lain? Nah, itu atau bahasa lainnya, apakah semua gelombang elektron sebagai gelombang bisa berinteraksi dengan elektron yang lain dengan berbeda gelombang? Kalau dari teori ikatan valensi kita sporadis bilangnya semua bisa. Makanya timbul hibridisasi dan konsep hibridisasi. Elektron dari orbital S bisa berhibrid dengan elektron yang ada di orbital P. Meskipun sebenarnya realnya itu kita tahu sekarang waktu itu gitu ya, orang bisa, tapi seiring dengan perkembangan pengetahuan kita terkait dengan kuantum, mekanika kuantum, itu that is not the case gitu ya. Nah, jadi secara umum ada 3 kriteria yang harus dipenuhi agar suatu elektron bisa berinteraksi dengan elektron yang lain. Kalau 3 kriteria ini tidak terpenuhi, maka elektron tersebut tidak bisa berinteraksi dengan elektron yang ada di atom lain untuk membentuk ikatan kimia. Oke, nah ini kriterianya. Yang pertama, dia harus memiliki simetri yang sama. Apa itu simetri? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di beberapa mata kuliah. Dan setelah ini memang kita punya satu topik khusus tentang simetri. Jadi intinya simetri ini adalah bagaimana kita bisa melihat objek berdasarkan operasi yang terjadi, operasi simetri ya. Jadi refleksi, ada inversi dan lain sebagainya. Itu simetri. Kemudian dia juga harus memiliki energi yang sama. Nah, ini yang mematahkan teori hibridisasi tadi ya. Jadi memang orbital S mungkin bisa berhibrid dengan orbital P, itu bisa terjadi. Tetapi dengan orbital D itu terlalu jauh perbedaan energinya. Jadi kita punya range nanti, meskipun tidak harus sama persis energinya, yaitu energi dari orbital atom A itu harus sama equal dengan energi dari orbital atom B gitu ya. Tidak harus seperti itu, tapi ada range. Nanti kita akan lihat berapa range-nya. Kemudian yang ketiga, dia harus mempunyai spatial overlap. Apa itu yang kita sebut spatial overlap? Spatial overlap ini adalah dia harus ketemu. Jadi ini hubungannya dengan simetri juga. Ya, overlap itu ya, jadi ini elektron. Nah, ini kalau ada elektron lain, dia harus ada overlap. Gitu ya.
Nah, kalau dia misalnya seperti ini, orbital pair yang ini, maka ini tidak ada overlap, kan dia nggak ketemu gitu ya, nggak ada tempat dia bisa berinteraksi gitu. Jadi harus ada spatial overlap. Jadi di dalam space 3 dimensi dia harus beroverlap. Kalau dia nggak overlap atau si elektron itu tidak ketemu, ya orbital, misalnya orbital A-nya di mana, posisinya orbital B-nya di mana, kan gitu nggak ketemu, maka nggak ada akan bisa terjadi interaksi gitu ya. Jadi kalau bisa saya ambil analogi ya, kalau misalnya kalian mau tadi ya, saya kemarin minggu lalu saya menggunakan konsep pacaran, hierarki pacaran di UI gitu ya. Jadi kalau energi yang tinggi, let's say anak-anak fakultas Sultan gitu ya, FK gitu, FKG gitu, FK. Nah, apa namanya, dengan fakultas yang mediocre gitu ya. Jadi energinya terlalu tinggi maka tidak akan bisa ketemu dan pacaran gitu. Nah, kalau spatial overlap ini dia harus ketemu juga meskipun energinya masih, misalnya kalian dengan MIPA dengan Fasilkom misalnya ya. Meskipun jaraknya dekat gitu ya, sebelah-sebelahan fakultasnya. Tetapi kalau nggak sering nongkrong bareng misalnya di kantin MIPA. Jadi harus ada overlap, harus ada ketemu gitu. Kalau nggak saling ketemu ya nggak akan ada overlap, nggak akan ada interaksi kan gitu. Jadi nature hukum alam itu juga berlaku di sini. Oke. Nah, jadi ini sedikit matematika ya. Jadi tapi konsepnya sama tadi. Jadi yang penting itu kita harus paham dulu apa yang terjadi, baru matematikanya ngikutin, gitu ya. Matematika itu kan hanya cara kita untuk menjelaskan atau mendefinisikan suatu fenomena alam menjadi apa yang kita bisa prediksikan, kan gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan sudah jelas tadi bagaimana interaksi yang terjadi. Jadi kalau let's say kita punya ini aspek matematika dari orbital molekul untuk diatomic molecules ya. Diatomic molecules ini molecules yang mempunyai atom 2 gitu ya. Let's say kita punya senyawa A, B gitu, A dan B. Nah, ikatan A dan B ini yang mau kita definisikan gitu, seperti apa dengan menggunakan teori orbital molekul ini. Jadi let's say ya fungsi gelombang atau wave functions dari elektron di atom A itu kita lambangkan dengan psi 1, yang B itu sebagai psi 2-nya. Nah, kita mau mendefinisikan bagaimana interaksinya. Maka berdasarkan tadi konsep LCAO ya, linear combinations of atomic orbital, fungsi gelombang dari ikatan kimia yang terjadi psi besarnya ini itu sama dengan C1 psi 1, C2 psi 2. C1 ini weighting coefficient untuk atom A. Ya, seberapa kuat atom A ini berkontribusi terhadap pembentukan gelombangnya, dikalikan dengan fungsi gelombangnya sendiri, C2 dan psi 2 ya. Hal yang sama untuk atom B. Ya. Kemudian dari kuantum, mungkin teman-teman sudah dapat kalkulus kan ya? Kalkulus sudah ngambil? Udah, Pak. Fisika modern juga sudah ngambil? Sudah, Pak. Sudah, oke. Jadi mungkin ini pernah kalian lihat di fisika modern, tapi mungkin nggak ngeh gitu, apa sih itu bendanya kan gitu. Jadi di fisika modern kan kebanyakan kalian rumus-rumus saja kan. Jadi di sini, oke. Nah, jadi psi square ya. Psi square itu adalah fungsi gelombang dari ikatan kimianya ini. Nah, karena kita tahu dari persamaan Schrödinger, ya, probability density itu adalah kemungkinan kita menemukan elektron di mana, probabilitas di mana kita bisa menemukan elektron. Nilainya dari 0 sampai 1 kan ya. Kalau misalnya probability density-nya 1 berarti di tempat tersebut ya, di koordinat tersebut X, Y, Z itu hampir pasti kita bisa menemukan elektron.
Oke. Nah, dan nilainya itu kalau di kuantum kan adalah square-nya dari wave functions. Jadi psi square itu sama dengan probability density. Kadang di beberapa buku ditulis seperti ini, ya. Nah, ini kalau kita tinggal substitusi saja, maka persamaan ini bisa kita elaborasikan seperti itu. Ya, sampai sini ngikutin ya. Jadi kita coba apa sih sebenarnya yang mentranslate gitu ya fenomena yang ada ke dalam matematika. Nah, kemudian untuk kalau kita mau cari solusinya, ya, maka kita integralkan kan ya. Jadi kalau kita mau hitung solusi dari suatu persamaan, kita integralkan ya kalau di kalkulus. Nah, jadi kalau ini kita integralkan, psi square-nya itu kita integralkan, maka kita dapat ekspresi seperti ini. Jadi kita dapat secara umum tiga komponen utama ya. Ini kalau kita integralkan bagian ini, maka kita dapatkan C-nya karena dia koefisien, ini keluar, psi-nya karena dia fungsi, ya. Maka dia masih di dalam integral ya. Nah, ini artinya apa? Itu yang penting sebenarnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dengan persamaan ini, tapi apa sih yang sebenarnya ingin diceritakan oleh rumus ini ya. Jadi bagian yang pertama ini, ini menggambarkan seberapa besar kemungkinan kita untuk menemukan elektron di sekitar atom A. Jadi atom A, karena fungsi gelombangnya fungsi gelombang A kan, meskipun kita mau mendefinisikan ikatan kimianya dan elektron dari A ini sudah di-sharing dengan atom B, tetapi kan kita mau tahu berapa banyak sih elektron density yang ada di sekitar atom A. Nah, ini secara matematis kita bisa hitung probabilitasnya dengan menggunakan komponen yang di sini. Nah, hal yang sama untuk atom B. Jadi ini fungsi gelombangnya punya atom B dan sini, gitu ya. Jadi seberapa besar kemungkinan kita menemukan atom di sekitar atom B. Nah, yang terakhir, terminologi yang terakhir ini, ini adalah overlap-nya. Jadi di tengah-tengah sini. Jadi seberapa besar kita bisa menemukan elektron di antara A dan B. Total dari ketiga ini itulah yang menggambarkan kondisi di mana ikatan itu terbentuk seperti apa. Jadi kemungkinan kita menemukan elektron di sekitar atom A ditambah dengan kemungkinan kita bisa menemukan elektron di sekitar atom B dan kemungkinan kita bisa menemukan elektron di overlap antara atom A dan atom B. Itulah yang menjadi total probabilitas kita seberapa besar kemungkinan kita menemukan elektron yang ada di sekitar atom A dan atom B. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Pak, ya. Itu kenapa di integralnya pakai dt, Pak, bukan dfc? Ini tau ya. Tau ini fungsi dari spesial ini ya. Mungkin di beberapa buku ada yang X, Y, Z gitu ya. Nah, jadi saya tidak akan masuk karena saya bukan expert di kimia fisik ya. Jadi saya careless dengan apa yang ingin dioperasikan di sini ya. Jadi sebenarnya macam-macam. Ini juga bisa dioperasikan dengan operasi Hamiltonian kalau kalian masih ingat fisika modern ataupun kuantum gitu ya. Nah, ini sebenarnya fungsi dari posisinya. Jadi dan ini juga sama. Nah, tau ini di beberapa buku mungkin lebih digeneralkan untuk posisi gitu ya. Ada juga misalnya ini dx, y, z gitu ya. Jadi fungsi gelombang di seluruh ruang 3 dimensi. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya gitu ya. Jadi dia di koordinat mana seperti itu fungsinya.
Bayang ya. Tapi saya sih kita jangan terjebak dengan persamaan kimia. Jadi kalian jangan persamaan matematika. Kita jangan terjebak dengan rumus-rumus, tetapi apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh rumus tersebut, gitu ya. Jadi di mata kuliah ini fokus kita bukan seperti kuantum ataupun fisika modern yang lebih menitik beratkan di bagaimana persamaan ini diturunkan, gitu ya. Kalau kalian di kuantum kan detail sekali ya, diturunin rumusnya. Begitu juga di fisika modern mungkin lebih komprehensif lagi gitu. Jadi berbagai jenis fenomena yang ada di alam, termodinamika, kuantum dan lain sebagainya, elektrokimia misalnya, itu diturunkan gitu ya, rumusnya dari mana. Tetapi definisinya tidak dibahas dengan jelas gitu ya. Makanya harus interconnecting. Nah, di sini saya tidak akan jauh mendiskusikan terkait dengan itu. Jadi yang penting itu kita tahu bahwa ini adalah probabilitas density atau kemungkinan kita menemukan elektron yang ada di ikatan yang sebenarnya merupakan penjumlahan dari komponen-komponen ini. Begitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Sampai saat ini bisa mengikuti ya? Jelas ya? Oke. Saya lanjutkan. Nah, karena di realnya kita tahu bahwa ini saya langsung ini saja. Nah, karena realnya itu kita tahu sebenarnya ini kan tadi komponen kita probabilitas kita menemukan elektron di atom A. Realnya kita tahu di situ pasti ada elektron, ya kan? Nggak mungkin nggak ada elektron. Kalau nggak ada elektron, nggak mungkin molekul tersebut bisa terbentuk kan gitu ya. Jadi tadi kita punya atom A dan B. Kalau kita ragu atau probabilitasnya itu kurang dari kalau kita tidak punya tidak ada elektron lah gitu ya. Kalau tidak ada elektron di sekitar atom A ada, maka molekul AB ini nggak akan ada gitu ya. Nah, tapi nyatanya molekul AB ini misalnya ada gitu, let's say hidrogen tadi. Maka probabilitas kita menemukan elektron di sekitar atom A itu bisa kita normalisasi kalau di kuantum itu bahasanya. Artinya kita anggap dia sudah pasti ada elektron di situ. Maka probabilitas ini kita normalisasi. Kalau di kuantum itu kalau kita sebut sebagai normalisasi, maka nilainya itu sama dengan 1 gitu ya. Kita buat nilainya sama dengan 1 langsung semuanya, solusinya. Artinya kita yakin bahwa di situ ada elektron. Nah, begitu juga dengan elektron yang ada di sekitar atom B di sini. Kita pasti tahu di sini ada elektron gitu. Nggak mungkin nggak ada elektron. Kalau nggak ada elektron, nggak mungkin bisa berinteraksi dengan atom A, kan gitu ya. Maka komponen yang kedua ini pun kita normalisasi. Nah, yang kita nggak tahu itu di overlap-nya ini kan. Ini misalnya orbital S. Nah, yang kita nggak tahu kan di overlap-nya ini. Bagaimana probabilitasnya. Nah, ini yang kemudian kita lambangkan sebagai S tadi ya. S ini kan kita nggak tahu berapa kalau di kuantum. Nah, sehingga persamaan ini kita bisa elaborasikan lagi seperti ini. Jadi ini probability density. Nah, kemudian kalau kita lebih jauh lagi mendefinisikan, kalau ini kan tadi masih diatomic molekul. Jadi A dan B ini merupakan bisa atomnya sama, bisa atomnya berbeda. Kalau ini kita persempit lagi definisinya untuk homonuklear, di mana atom A dan B itu sebenarnya adalah atom yang sama. Misalnya seperti gas hidrogen ya, H2 kan H dengan H. Jadi A dan B ini adalah sama molekulnya hidrogen, atomnya hidrogen juga kan gitu. Ini kita sebut sebagai homonuklear diatomic molecule.
Nah, maka C-nya atau wedging coefficient-nya juga sama karena molekulnya sama. Nah, wedging coefficient ini kan tergantung dari atomnya sama. Wedging coefficient ini kan tergantung dari atomnya apa gitu ya. Kalau atomnya berbeda pasti wedging coefficient-nya juga akan berbeda kan gitu ya. Nah, kalau wedging coefficient-nya itu sama, maka persamaan tadi itu bisa kita sederhanakan lagi gitu. Ini. Jadi bisa kita C sama dengan C1 sama dengan C2. Nah, maka ini psi ini kalau C1 dan C2-nya sama, maka perbedaannya hanya terletak pada psi-nya saja kan, fungsi gelombangnya saja. Apakah fungsi gelombangnya ini sama atau tidak kan gitu. Karena C-nya sama, psi-nya doang yang berbeda kan gitu. Jadi bagaimana psi besar ini terbentuk ya atau orbital molekul yang terbentuk hanya didiktate kalau misalnya dalam kasus homonuklear diatomic molekul bagaimana fungsi gelombang dari masing-masing atomnya itu saja. Karena C-nya sama. Nah, tadi di awal kita menyinggung bahwa kalau ada dua gelombang yang berinteraksi, hanya ada dua kemungkinan hasil dari interaksi tersebut yang bisa terjadi, constructive interference dan destructive interference, ya kan? Nah, jadi sama juga di sini. Jadi kalau misalnya karena C-nya sama dan kemungkinannya hanya ada dua, psi satu ini satu fase dengan psi 2 atau psi satu ini tidak sefase dengan psi 2. Maka kita punya dua kemungkinan orbital molekul yang merupakan hasil dari penggabungan kedua atomic orbital tadi. Yang positif itu yang kita sebut sebagai constructive interference tadi. Jadi kita lambangin. Jadi dia merupakan penjumlahan ya. Dan destruktif di mana fungsi gelombangnya berbeda. Ya, jadi yang satu positif, satu negatif. Kalau ini dua-duanya positif. Ini kita lambangkan sebagai positif negatif. Jangan terjebak dengan positif negatifnya ya. Ini bukan muatan atau persamaan matematika yang lainnya. Tapi ini lebih menggambarkan perbedaan fase gelombangnya. Jadi yang positif itu melambangkan, ya, menyimbolkan. Jadi simbolis saja di sini semua. Jadi menyimbolkan bahwa interaksi yang terjadi itu adalah constructive interference, di mana fase gelombang itu sama. Sedangkan kalau yang negatif itu melambangkan destructive interference, di mana fungsi gelombangnya berbeda. Nah, setelah normalisasi, maka tadi balik ke sini lagi ya, tadi. Setelah normalisasi ini, maka persamaan itu bisa kita buat seperti ini. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi saya yang positif kita bisa elaborasi menjadi seperti ini persamaannya, di mana S ini adalah overlap-nya ya, integral overlap. Jadi probabilitas kita menemukan elektron di overlap antara kedua atom tersebut. Dan ini untuk yang constructive interference, ini yang destructive interference. Nah, di mana S itu merupakan overlap integral dan nilainya dari 0 sampai dengan 1. Ya. Oke. Nah, inilah yang kemudian menjadi apa yang kita sebut sebagai, nah, jadi dari turunan persamaan matematika ini orang fisika nih yang mendevelop ini. Kemudian oleh orang kimia, karena orang kimia itu malas nurunin rumus kan gitu ya. Saya lah contohnya gitu. Maka kita bikin simbol-simbol tertentu. Jadi orang kimia itu suka simbol-simbol tertentu ya. Jadi alkemis, kemudian penyihir-penyihir zaman dulu gitu itu suka simbol-simbol. Orang kimia sih suka simbol. Kalau kalian lihat logo dari American Chemical Society, SCS, itu lambangnya phoenix. Burung phoenix itu kalau di kimia itu merupakan simbol dari destilasi, distillate, ya, sesuatu yang pure.
macam-macam. Kalau dulu kan orang melambangkan proses-proses kimia itu dengan simbol-simbol burung, phoenix, kemudian ada serigala gitu. Nah, sampai sekarang kita suka simbol-simbol. Nah, jadi dengan orang-orang kimia dibuat simbol seperti ini yang kalian pelajari mulai dari SMA, kemudian kimia dasar sebagai diagram orbital molekul. Inilah diagram orbital molekul yang kita lihat sekarang yang ada bentuknya seperti ini ya. Saya yakin pasti kalian sudah pernah melihatnya. Jadi ada garis-garis, kemudian ada semacam oktahedral gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini artinya apa? Ini ada definisinya gitu ya. Nah, jadi yang paling biasanya orang bikin paling sebelah sini ini adalah level energinya. Jadi semakin ke atas itu semakin tinggi energinya. Nah, ini menunjukkan orbitalnya, ya, level energinya ini. Ya. Jadi kalau kalian taruh ininya di atas, artinya energi yang di sini lebih besar dari energi yang di sini. Begitu juga energi yang level energi yang di sini lebih besar dari yang di sini. Itu artinya, ya. Nah, kemudian itu dari atas ke bawah, ya. Kalau dari kiri ke kanan, itu biasanya dari kiri ke kanan orang menempatkan atomik orbitalnya itu di sebelah kiri dan kanan dari diagram molekul, dan yang di tengah-tengah sini ini merupakan energi dari molekul orbital molekulnya. Jadi ini atomik orbitalnya, ini HA dan HB. Ini misalnya kita ambil contoh molekulnya H2 ya. Ini atomik orbital dari HA-nya, energinya sekian. HB sekian. Karena dia atomnya sama kan, maka dia energinya sama. Kalau misalnya ini Cl, misalnya ini Cl, Fc ya, maka energinya pasti akan jauh di bawah sini. Ya, karena Cl lebih elektronegatif, muatan intinya lebih besar, pasti energinya jauh lebih rendah. Gitu. Nah, itu secara umum diagram energi. Nah, kita tahu ya dari persamaan kuantum, L orbital atom di sini bisa didefinisikan fungsi gelombangnya seperti ini. Begitu juga dengan orbital atom yang ada di elektron yang satu lagi. Nah, orbital yang ini energinya dari mana? Ya dari persamaan gelombang yang sudah kita turunkan tadi. Karena dia ada dua kemungkinan, tadi menghasilkan konstruktif dan destruktif interference, itulah yang kemudian kita sebut. Kan kalau konstruktif destruktif interference itu bahasa orang fisika, gitu ya. Kalau dua gelombang berinteraksi. Nah, orang kimia nggak mau pakai definisi yang pakai terminologi atau istilah yang sama. Kita keluar dengan istilah baru yang kita punya, yaitu ikatan dan anti ikatan. Tapi sebenarnya definisinya sama. Jadi yang konstruktif interference, jadi kalau elektron dari atom yang ini berinteraksi dengan atom yang berikatan dengan elektron yang di sini, yang Hb dan Ha, kalau dia fungsi gelombangnya sama, menghasilkan konstruktif interference, dia ini, maka kalau kita cari solusi persamaan Schrödinger-nya, psi square-nya, kita dapat, kan kalau persamaan Schrödinger, kita bisa hitung energinya, maka kita dapat energinya ini, kemudian kita dapat probability density-nya, kita dapat di mana elektron itu berada. Maka energinya ini diperoleh jauh lebih rendah dibandingkan energi masing-masing orbital atomnya. Makanya itu posisinya di bawah gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai orbital bonding atau orbital ikatan. Nah, tapi tidak lain dan tidak bukan adalah itu terjadi karena konstruktif interference. Karena fungsi gelombangnya sama, kemudian amplitudonya menjadi total dari amplitudo masing-masing, frekuensinya sama. Dia karena dia sama fasenya, dia akan menghasilkan energi yang jauh lebih rendah. Nah, sedangkan kalau yang destruktif interference, itulah yang kita sebut sebagai orbital anti bonding atau anti ikatan gitu ya. Nah, padahal sama saja kalau dalam bahasa fisika itu adalah destructive interference. Jadi kita
orang kimia juga punya istilah sendiri. Nah, secara umum, oke, ini terlalu banyak coretan ya. Coba saya hapus dulu. Jelas sampai sini ada pertanyaan? Nah, oke, secara umum kan perbedaan energi antara original orbital energy dari atomic orbital dengan molecular orbitalnya itu kan kita bisa definisikan sebagai delta E1 dan delta E2. Jadi delta E1 ini perbedaan energi antara energi dari atomic orbital penyusun dari molekul tersebut dengan molecular orbitalnya yang bonding, ya, yang constructive interference. Sedangkan yang delta E ini kebalikannya, yang dengan anti-bonding atau destructive interference. Nah, secara umum, delta E2 yang ini, yang pembentukan anti-bonding itu jauh lebih besar dibandingkan delta E1. Jadi, setiap elektron yang berikatan itu selalu menghasilkan energi antibonding yang jauh lebih besar, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jelas? Sampai sini ada pertanyaan kah? Jelas? Ada pertanyaan? Ada yang jelas? Jelas, Pak. Jelasnya sudah jelas, Pak. Oke, ada yang jelas atau ada yang tidak jelas? Biasanya ada yang tanya ada yang jelas. Nah, oke. Nah, ini tadi ya secara umum ya summary-nya. Jadi dalam kasus gas hidrogen, jadi kita punya dua kemungkinan, yang destruktif dan konstruktif dan destruktif ya. Jadi ini beberapa key highlights-nya. Jadi yang constructive interference, dia in phase combination, jadi fasenya sama. Kemudian dia menghasilkan constructive interference. Kemudian fungsi gelombangnya kita bisa ekspresikan seperti ini, dengan persamaan ini. Nah, implikasinya apa? Implikasinya maka electron density yang ada di internuclear region itu kan di sini ya, di antara dua nukleus dari atom tersebut akan sangat besar, dan energi dari molekular orbital yang dihasilkan itu jauh lebih rendah dibandingkan original atomic orbitalnya. Itu yang constructive interference. Nah, sedangkan untuk yang destruktif, dia kombinasinya out of phase, ya, jadi fasenya berbeda. Dia menghasilkan destructive interference. Nah, ini persamaan gelombangnya, ya. Kemudian electron density, probability density-nya ya di antara internuclear region itu kecil, hampir nol gitu ya, hampir mendekati nol kalau di sini. Jadi kita tidak akan menemukan elektron di tengah-tengah sini, di antara dua elektron. Nah, ini yang kita sebut, kalau kalian belajar kuantum itu kita sebut sebagai nodal atau node, ada juga gitu ya yang bilang node gitu ya. Hitung berapa, di organik juga ada ini, waktu orang organik membahas tentang struktur Kekulé ya. Jadi merasionalkan mimpinya Kekulé, di mana ular matok buntutnya itu menggunakan teori kuantum, dan kita mendefinisikan node ini. Node ini adalah region di mana kita tidak menemukan elektron, jadi probability density-nya sama dengan nol. Jadi dia saling meniadakan gitu, karena fasenya berbeda. Nah, ini nodal plane. Kemudian karena perbedaan fase tersebut, energi dari orbital molekul tersebut jadi lebih tinggi. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu yang penting ya, teman-teman harus kuasai. Nah, beberapa slide selanjutnya ini hanya informatif saja. Jadi teman-teman sekilas baca. Tapi yang penting di awal tadi teman-teman sudah punya ide yang
komprehensif terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi. Jadi teman-teman tahu apa yang terjadi pada elektron waktu dia berinteraksi dengan elektron lain membentuk orbital molekul ya. Nah, sisanya hanya simbolik. Nah, ini salah satunya kita akan melihat beberapa notasi ya. Bagaimana kita bisa menuangkan itu ke dalam diagram orbital molekul, simbolisasi saja ya. Ini kalau kita membuat diagram orbital molekul, ini adalah beberapa cara kita bisa merepresentasikan konstruktif atau destruktif interference tadi, atau orbitalnya itu bonding atau non bonding. Nah, jadi biasanya kalau di buku teman-teman lihat dia ada gambar seperti ini ya. Jadi ada dua bola gitu ya, atau dua. Ini kebetulan orbitalnya S. Orbital S itu kan bentuknya bola. Kalau mungkin kalau saya gambarin orbital P misalnya seperti ini. Nah, tuh. Jadi orbital P seperti ini, sama gitu ya. Atau begini. Ya. Nah, ini kebetulan contohnya untuk orbital S karena kita masih berbicara kasus untuk hidrogen tadi ya. Nah, jadi untuk mendefinisikan apa yang kita sebut sebagai constructive interference, maka kita arsir. Diarsir atau tidak diarsir itu bebas ya. Jadi diarsir itu artinya fungsi gelombangnya sama. Jadi kalau ini sama-sama diarsir artinya fungsi gelombangnya sama. Kalau ini tidak diarsir mungkin ya fungsi gelombangnya sama juga gitu ya. Kita ini dibebaskan mau diarsir itu kita bilang sebagai psi yang positif atau psi yang negatif gitu ya. Nggak masalah. Nah, kalau kita gambarkan dia berbeda, misalnya ini kalau yang orbital P-nya misalnya seperti ini. Gitu ya. Jadi ini berbeda fungsi gelombangnya. Jadi shading ini mengindikasikan tanda atau sign-nya ya, positif atau negatif tidak betul. Kemudian ukuran dari orbital molekul juga menggambarkan koefisiennya, C-nya tadi. Ya. Jadi kalau kalian ini kebetulan H2 C-nya itu sama. Jadi kalau kalian lihat ada diagram orbital molekul yang dia nandainnya seperti ini. Nah, gitu ya. Misalnya ini diarsir, yang ini juga diarsir. Nah, ini artinya, misalnya ini atom A, ini atom B. Jadi Ca itu lebih kecil dibanding Cb. Gitu ya. Weighting coefficient. Jadi ukuran dari atomic orbital ini direfleksikan atau digambarkan dengan ukurannya. Atau ada yang seperti ini. Gitu. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman nanti di mata kuliah selanjutnya, misalnya di organometalik, ngelihat diagram orbital molekul, atau mungkin orbital molekulnya real, gitu di paper, kalian baca di paper ada yang melakukan menghitung, misalnya dia mensintesis senyawa kompleks baru gitu ya, terus dia mendefinisikan orbitalnya itu kayak gimana representatifnya, terus kalian melihat kayak gini. Ini artinya misalnya ini orbital C, misalnya karbon orbital P dari karbon C, ini orbital dari karbon misalnya kalau lebih besar sulfur misalnya gitu ya. Jadi seperti itu. Ukuran menentukan C-nya, ya, weighting coefficient-nya. Oke. Nah, ini ada beberapa rules untuk membuat tadi diagram orbital molekul. Ya, tadi yang pertama secara umum apabila ada n atomic orbital yang berinteraksi, maka dia akan menghasilkan n atomic orbital molekul. Ya, jadi biasanya karena ada dua atom yang berinteraksi, maka dia akan menghasilkan dua molekular orbital juga, yang bonding dan anti bonding. Kalau orbitalnya yang berinteraksi 3 misalnya, jadi kalau misalnya kita punya cyclopentana gitu ya, cyclopentane, maka n-nya sama dengan 3 kan, jadi ada 3 elektron yang berinteraksi gitu ya, maka orbital molekul yang dihasilkan pun akan ada 3 gitu. Jadi itu saja sih sebenarnya.
Itu yang pertama. Oke. Oh ya, ini tadi yang ini jauh lebih besar. Jadi teman-teman nanti setelah belajar molekular orbital tidak lagi bikin seenaknya ya diagram orbitalnya. Jadi delta antibondingnya ini harus jauh lebih besar. Jadi kebanyakan dari kita kan langsung aja gitu buat gitu. Nah ini kadang-kadang ya ini sama misalnya dengan yang ini gitu. Padahal sebenarnya yang ini jauh lebih besar daripada yang ini. Oke. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah jelas? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, lalu ada yang kita sebut sebagai orde ikatan. Teman-teman pasti sudah familiar sekali dengan ini, ya. Jadi apa namanya orde ikatan atau bond order ini biasanya selalu diasosiasikan dengan jumlah ikatan yang ada di molekul tersebut, ya. Jadi kalau orde ikatannya itu 1, berarti ada 1 ikatan. Kalau orde ikatannya 2, itu ada 2 ikatan dan seterusnya gitu ya. Tetapi ada juga di beberapa kasus yang orde ikatannya tidak sama dengan jumlah ikatannya gitu ya. Jadi tapi secara umum sama gitu. Nah, jadi orde ikatan ini tidak lain adalah nilai total dari selisih elektron yang ada di orbital bonding dikurangi dengan elektron yang ada di anti bonding dibagi 2 kan gitu ya, orde ikatan. Jadi seperti itu. Contohnya hidrogen dan helium. Jadi ikatannya sama dengan 1. Jadi sebenarnya kalau di kuantum teman-teman pasti selalu pernah menemukan kalau kita mengisi elektron di anti bonding orbital atau di orbital anti ikatan pasti ikatannya menjadi tidak stabil kan gitu ya. Contohnya di sini. Di sini elektron itu diisi di orbital bonding dan di orbital anti bondingnya kosong. Sedangkan di helium itu ada 2 elektron di orbital anti bonding, maka jarang sekali kita menemukan atau mungkin malah tidak pernah kita menemukan senyawa di helium yang ada di alam. Mungkin ada di sintesis, tapi stabilitas molekulnya juga sangat-sangat rendah. Gitu. Oke. Nah, kemudian rule yang kedua, kalau misalnya atomic orbitalnya itu degenerate, nah ini ada terminologi atau istilah baru lagi yang mungkin teman-teman ada yang familiar, ada yang enggak. Jadi kalau di kuantum, mekanika kuantum yang kita sebut sebagai suatu elektron atau orbital itu terdegenerasi atau degenerate, itu artinya energinya sama. Ya, jadi kalau 2 elektron itu energinya sama, itu kita sebut sebagai terdegenerasi. Ya, jadi kalau misalnya atomic orbitalnya itu degenerate, ya, atau energinya sama, maka interaksi dari kedua atomic orbital itu sebanding dengan nilai S-nya. Ya. Jadi besarnya ini ya. Semakin besar overlap-nya yang terjadi, ya, semakin besar nilai S ini, maka semakin besar energinya, energi yang dihasilkan. Contoh di sini large overlap. Jadi kalau misalnya overlap-nya itu maksimal, ya, maka stabilitas energi dari molekular orbital yang bonding ini pasti akan jauh lebih rendah. Jadi turunnya banyak dibandingkan dengan overlap-nya yang kecil. Nah, ini contoh yang paling gampang itu interaksi pembentukan ikatan sigma hasil dari interaksi orbital S dengan orbital P, gitu ya. Orbital P kan kita tahu juga bisa menghasilkan orbital sigma.
Jadi kalau orbital S itu kan bulat gini ya, maka dia akan menghasilkan overlap yang sangat besar gitu ya. Karena bentuknya seperti ini. Dibandingkan dengan yang seperti ini. Atau bukan S ya, sorry, orbital P, orbital pi. Ya. Nah, kalau orbital pi kan interaksinya begini, maka overlapnya juga tidak semaksimal yang S. Ini akan menghasilkan orbital sigma, ini orbital pi, ya. P orbital. Makanya kalau teman-teman buat misalnya pernah melihat ada 3 orbital gitu ya. Nah, ini orbital sigma, kemudian di sini ada orbital P. Nah, P kenapa orbital pi? Ini kenapa orbital pi-nya jauh lebih tinggi energinya karena overlap-nya lebih kecil dibandingkan orbital yang sigma. Gitu. Seperti itu. Nah, kemudian rule yang ketiga, orbital harus mempunyai simetri yang sama tadi ya, sudah kita singgung. Nanti kita akan jauh lebih detail mendiskusikan ini di materi selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya orbital tersebut mempunyai simetri yang sama, maka nilai S-nya itu tidak sama dengan 0. Artinya ada kemungkinan kita menemukan elektron di antara 2 nuklir. Tapi kalau simetrinya berbeda atau dia memiliki irreducible representation, ini sebenarnya hasil dari operasi simetri ya. Nanti kita akan lihat. Berbeda, maka nilai S-nya sama dengan 0. Artinya tidak ada overlap. Gitu. Nah, ini tipe-tipe overlap yang terjadi tadi ya, ini sudah dibahas. Jadi ini bonding, anti bonding, kemudian ini tipe-tipe ikatan. Ini bisa kita juga definisikan berdasarkan jumlah nodes-nya tadi ya. Ini bonding atau anti bonding juga bisa nih. Kalau anti bonding kan dia berbeda fase. Nah, seperti ini. Ini yang ikatan pi tadi sudah. Ini ikatan delta. Interaksi bisa juga terjadi, tetapi harus ada overlap juga ya. Jadi ini misalnya ini ada juga kasus yang seperti ini, non bonding. Ini fasenya sama, yang ini fasenya berbeda. Ya, ini konstruktif interference. Ini destruktif, ini konstruktif, ini destruktif, maka dia tidak ada netnya, resultannya tidak ada, maka dia menjadi non bonding. Non bonding artinya tidak ada ikatan. Oke. Nah, kemudian ini terkait dengan simetri juga ya. Jadi orientasi dari pembentukan ikatan. Jadi apakah interaksi itu terjadi seperti apa? Misalnya seperti pembentukan ikatan sigma di sini ya. Jadi kalau kita lihat pada saat jarak antar molekul itu jauh ya, nilai S-nya rendah sekali ya, hampir 0 karena tidak ada ikatan di sini. Karena jarak antar atom A dan B ini jauh sekali. Begitu dia jaraknya sudah dekat, nilai S-nya semakin besar. Begitu juga dengan yang ikatan pi. Ini yang tipenya paralel. Nah, sedangkan untuk yang perpendikular misalnya, ya, jadi berapapun jaraknya karena bentuknya seperti ini ya, tipe. Jadi tadi dia dengan yang ini membentuk interaksi konstruktif interference, tapi dengan yang ini destruktif interference, totalnya, resultannya S-nya sama dengan 0, tidak ada ikatan yang terjadi, gitu ya, overlapnya 0. Itu juga dengan ini. Nah, selain itu ada juga nilai S ini ya, juga dipengaruhi oleh
sudut ya, jadi datangnya dari mana. Gitu. Jadi kalau ini kan dia perpendikular ya, jadi satu garis gitu ya ketemunya. Jadi ini yang paling gampang. Ini ketemu satu garis gitu ya. Ini dalam satu garis lurus ketemu. Maka dia akan berinteraksi di tengah-tengah. Tapi kalau dia datangnya dari sini, gitu ya. Nah, ini untuk molekul yang linear, non-linear. Misalnya H2O. H2O itu kan molekulnya tidak linear ya. Jadi ikatan yang terjadi pun orbital S dari hidrogen ini datangnya dari sebelah sini gitu ya. Jadi ini misalnya contohnya. Jadi overlap yang terjadi pun tidak semaksimal kalau misalnya orbital yang ini datangnya dari sini. Gitu, satu garis lurus. Jadi kalau kita bayangin kalau ada mobil, ini mobil misalnya mau tabrakan gitu ya, mana yang kira-kira collisions-nya lebih besar gitu ya, lebih optimal. Ya. Ini kalau mobil ketabrakan nih head to head gitu ya, mana yang kerusakannya lebih besar kalau misalnya ada mobilnya datangnya dari sini. Gitu. Nah, mobilnya datang dari sebelah sini, maka yang rusak paling di daerah sebelah sini, di ujungnya sini saja. Kalau datangnya dari sini, maka semua di sini yang akan ketemu. Gitu. Jadi sama, angle ini juga menentukan nilai S tadi, overlapnya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga sama untuk orbital D, sigma, pi, delta, bisa dilihat saja. Oke, nah ini saya coba cepat aja ya. Nah, kita sudah hampir habis. Basic rule yang keempat, kalau tadi atomic orbitalnya terdegenerasi, elektronnya energinya sama. Nah, kalau misalnya dia tidak terdegenerasi atau energinya tidak sama, maka interaksi dari elektron tersebut proporsional dengan rasio S kuadrat dibagi delta E, di mana delta E ini adalah perbedaan energi antara delta masing-masing atomic orbital yang berinteraksi gitu ya. Jadi nilai C-nya ini berbeda. Jadi ada dua komponen yang menentukan fungsi gelombang dari molekular orbital. Selain dari kesamaan dan perbedaan fungsi gelombangnya, C ini juga menentukan nilai S gitu ya. Nah, mungkin kalau baca ininya agak complicated ya, tetapi sebenarnya yang gampangnya seperti ini. Ya, jadi kalau kita punya fungsi gelombang itu berbeda, ya C-nya, jadi molekulnya tidak terdegenerasi ya. Jadi perbedaan energinya energinya tidak sama gitu, berbeda. Misalnya ini molekul A, molekul B, atom A, atom B berinteraksi. Yang atom B ini energinya jauh lebih rendah dibandingkan energi atom A gitu ya. Maka kita bisa menghitung perbedaan overlap yang terjadi itu berdasarkan rasio dari S kuadrat dibagi dengan perbedaan energi di sini. Ya. Nah, secara umum energi dari molekul yang energi dari orbital molekul yang anti bonding itu akan lebih dekat dengan atomic orbital yang energinya jauh lebih tinggi. Sedangkan energi dari orbital yang bonding itu akan lebih dekat dengan energi yang atomic orbital yang energinya jauh lebih rendah. Itu aja sih sebenarnya. Jadi pasti akan menghasilkan kayak gini. Nggak mungkin ini dekatnya ke sini, ya gitu. Nggak mungkin dia naik, gitu. Pasti dua-duanya akan turun, tetapi ini akan jauh lebih rendah dibandingkan ini.
Seperti itu. Nah, ini adalah kriteria energinya tadi. Jadi di awal sekali kita tadi menyinggung bahwa agar elektron itu bisa berinteraksi, energinya harus sama. Sebenarnya, tapi tidak mesti harus sama equal, tapi ada range-nya. Jadi perbedaan energi yang diperbolehkan itu sekitar 12 sampai 14 elektron volt. Lebih dari 14 elektron volt atau di beberapa kasus 12 elektron volt itu akan menghasilkan, bisa dipastikan tidak akan ada interaksi atau S-nya sama dengan 0. Jadi seperti itu. Jadi kalau perbedaan energinya sangat tinggi, lebih dari 12 elektron. Misalnya energi dari atom A ini elektronnya 8 elektron volt, ya. Sedangkan yang ini misalnya 5 elektron volt. Kan perbedaannya nggak jauh ya, cuma 2 elektron volt. Jadi masih bisa berinteraksi. Tetapi kalau misalnya yang A ini 48 elektron volt misalnya. Ya, lebay lah, tapi nggak apa-apa. 48 elektron volt, sedangkan energi yang B ini 5 elektron volt. Kan jauh, perbedaan energinya sangat jauh. Di luar, lebih besar dari 14 elektron volt. Maka bisa dipastikan A ini tidak akan bisa berikatan dengan B. Gitu ya. Elektron A tidak akan bisa berinteraksi dengan elektron B karena energinya terlalu jauh perbedaan. Oke. Nah, jadi dari situ sebenarnya kita bisa menghubungkan ini dengan kekuatan ikatannya. Jadi semakin mirip energi dari atomic orbital itu, maka tendensinya ikatannya juga akan semakin kuat, gitu ya. Tetapi ya ini bukan satu-satunya parameter yang mendikte apakah kuat atau tidaknya ya, tapi interaksinya itu maksimal gitu. Nah, semakin tidak equal, maka interaksinya semakin lemah. Ya. Jadi hampir mengarah ke non-bonding gitu ya. Kalau misalnya sampai very unequal energy, maka hampir dipastikan ini tidak ada interaksi dan tidak ada sharing elektron. Oke, mungkin sampai sini saja diskusi kita pada kesempatan kali ini. Jadi beberapa basic rule ini sebenarnya bisa kalian exercise sendiri, baca diulang lagi. Tetapi yang penting itu di awal tadi ya, tentang molecular orbital tadi. Oke, silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan sebelum kesempatan kali ini kita akhiri gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Dari saya nggak ada sih, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita mungkin saya memberikan tugas pertama ya untuk teman-teman. Jadi apakah semuanya sudah punya buku Schreiber yang edisi ke-6 kemarin, buku anorganik? Ada yang punya nggak? Atau gini aja deh, saya kasih aja ya bukunya. Nanti saya mungkin lewat kemarin tuh siapa ininya PJ-nya? Saya lupa. Sarah ya. Oke, iya, nanti saya kasih link saya upload gitu ya. Karena cukup besar juga bukunya. Saya nggak tahu apakah saya bisa upload di emas atau gimana. Saya coba upload di emas. Nah, kemudian atau saya upload di tempat lain. Kemudian sebentar. Kemarin itu di kelas sebelah. Oke, nah kalian di situ ada di chapter 1 ya, bukunya itu ada exercise dari buku itu.
Kalau nggak salah halaman 32. Ya, halaman 32. Nah, teman-teman kerjakan soal nomor 1.1 sampai 1.20. Jadi ada 20 soal. Ya. Itu exercise yang semua ada di buku. Coba dikerjakan. Nanti dikumpulkan sebagai PDF ya. Waktunya 1 minggu aja ya. Jadi 1 minggu dari sekarang dikumpulin. Nanti saya infokan tempat uploadnya di mana gitu ya, ke arah detailnya ya. Jadi seperti biasa. Oke, ini sebagai tugas pertama. Oke, nanti dikumpulkan 1 minggu. Jadi deadline-nya minggu depan jam 12 malam. Minggu depan itu berarti tanggal 25 Maret 2021 jam 12 malam. Dikumpulkan via Mas. Nanti saya infokan ke salah detail. Oke, jangan ya lagi-lagi kan seperti yang sudah saya infokan, komponen tugas ini cukup besar ya. Jadi teman-teman harap jangan jangan dianggap remeh gitu ya. Jadi karena cukup besar komponennya dalam penilaian. Jadi kalau tidak mengerjakan nilainya 0, sayang. Karena kalau ujian, apalagi pandemi sekarang, ujian itu tidak menjadi kriteria yang akurat gitu ya untuk melihat seberapa jauh pemahaman teman-teman terhadap materi yang kita diskusikan gitu. Dan ini juga mungkin untuk dalam tanda kutip memaksa teman-teman untuk baca buku gitu ya. Oke? Jelas? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan sampai sekian saja diskusi kita. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya ucapkan selamat berweekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.